Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rasul ketika berusia 28 tahun. Beliau termasuk nabi pertama yang menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril sebanyak 30 sahifah, berisi petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun demikian, beliau adalah nabi dan rasul kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam memimpin umat yang masih termasuk keturunan Qabil. Pada masa itu, banyak di antara mereka yang rusak akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Nabi Idris alaihi salam sebagai nabi dan rasulnya. Allah pun memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian dalam berbagai bidang. Nabi Idris ingin melihat surga dan neraka. Setiap hari, malaikat Israel dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu hari, Nabi Idris mengajukan permintaan, "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka?" "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh," jawab Israel. Setelah malaikat Israel memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun membawa Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. "Wahai Nabi Allah, mengapa engkau ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya," kata Israel. "Terus terang, saya sangat takut kepada azab Allah itu. Tetapi mudah-mudahan iman saya semakin tebal setelah melihatnya," jawab Nabi Idris. Ketika mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Mereka menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, bunyinya bergemuruh menakutkan. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat itu. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Kemudian Israel membawanya ke surga. "Assalamualaikum," kata Israel kepada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri, dihiasi senyum ramah. Siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan. Dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga memasuki tempat yang mulia itu. Ketika melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata, menyaksikan pemandangan yang sangat indah itu. "Subhanallah, subhanallah, subhanallah," ucap Nabi Idris berulang-ulang. Ia melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon buah-buahan ada di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum dan harum. Saat berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air sungai surga. "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." "Silakan minum, inilah minuman untuk penghuni surga," jawab Israel. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun meminumnya dengan nikmat. Ia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tidak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah," ucap Nabi Idris berulang-ulang. Nabi Idris tetap di surga. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi.
Namun ia tidak mau kembali. Hatinya sudah terpikat oleh keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surat Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan mati. Dan Allah berfirman, dan tidak seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi mereka itu. Surat Maryam ayat 71. Dan sungguh saya telah memasuki neraka jahanam. Allah juga berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya, yaitu surga. Lantas siapa yang akan mengeluarkanmu? Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, tinggalkan Nabi Idris di surga. Sungguh, aku telah menetapkannya bahwa ia termasuk ahli surga.